Kota Bogor kita melihat secara keseluruhan hari ini masuk kategori merah kembali setelah seminggu orange. Ada 3 hal yang menyebabkan hal ini. Kalau kita melihat ada 14 indikator yang bisa menjadi referensi mengapa Kota Bogor menjadi zona merah kembali. Pertama adalah meningkatnya angka kematian. Yang kedua adalah menurunnya sedikit angka kesembuhan. Dan yang ketiga adalah keterisian rumah sakit yang semakin tinggi. Ada 3 hal itu. Nah, karena itu 3 hal itu akan kita perbaiki. Kita menemukan berdasarkan data bahwa dari angka kematian yang ada, sebagian besar itu atau 80% disebabkan oleh komorbid. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa orang dengan penyakit bawaan memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kematian tinggi pada laki-laki dan usia produktif mendominasi kasus positif. Usia produktif gitu. Anak-anak yang terpapar kasus COVID positif. Kesimpulan kami dalam rapat tadi adalah pertama, klaster keluarga yang ada di Kota Bogor apabila dibedah kembali itu sebetulnya beririsan dengan klaster luar kota dan perkantoran. Jadi sebagian besar dari kasus keluarga adalah terpapar dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota, keluar kota dengan tujuan apapun, atau beraktivitas di luar kota, kemudian menulari anggota rumah tangganya. Anak-anak yang terpapar sebagian besar adalah anak-anak yang tidak keluar rumah. Nah, karena itu evaluasi kami ke depan adalah kami sepakat untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan di perkantoran dan dari luar kota. Jadi penguatan kita adalah perkantoran. Nah, tadi Forkopimda sepakat untuk memberikan penguatan pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor, mewajibkan semua kantor-kantor untuk memiliki satgas COVID sendiri sehingga berkomunikasi dengan satgas di tingkat kota gitu. Nah, poin kedua, kami menyepakati bahwa berdasarkan data kita masih melihat adanya kebutuhan untuk membatasi aktivitas warga. Namun sektor perekonomian harus terus berjalan. Kami melihat sudah mulai ada angka keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Nah, karena itu protokol kesehatan akan diperluas, diperketat ke perkantoran, tetapi jam operasional kemudian disesuaikan menjadi jam 9. Jadi apabila sebelumnya jam 8, jam operasional masih dilonggarkan sampai jam 9 karena kita melihat minim angka terjadinya klaster dari unit-unit ekonomi, dari restoran, rumah makan dan sebagainya. Karena itu kita bersepakat untuk melakukan penyesuaian sampai jam 9 malam. Pengawasan protokol kesehatan oleh Forkopimda di protokol kesehatan tempat-tempat umum itu relatif berjalan dengan baik. Di pasar-pasar itu relatif lebih patuh menggunakan masker. Justru sekarang lebih di perkantoran. Di pelanggaran itu jadi perkantoran. Ketika rapat mungkin jaga jarak, tapi kemudian mereka berkumpul dekat dan sebagainya. Sedangkan kalau tempat-tempat umum itu taat pada protokol kesehatan.